Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sauki Faiz Pirono dengan NIM 101012400037, Prodi S1 Teknik Telekomunikasi, dan kelas TT 4808. Maksud dan tujuan saya di sini yaitu untuk mengampu tugas besar mata kuliah agama. Dan di sini saya ingin mempresentasikan tentang makna toleransi kehidupan beragama. Jadi, apa sih itu toleransi dalam beragama? Toleransi dalam beragama ialah sikap saling menghormati dan menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksakan kehendak, serta tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Orang yang toleran juga tidak mengganggu aktivitas agama orang lain, tidak merusak tempat ibadah agama lain, dan tidak mengganggu keyakinan agama lain. Itu yang disebut toleransi dalam beragama. Lalu, apa toleransi dalam Islam itu? Toleransi dalam Islam bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi lebih memberikan kebebasan kepada orang lain untuk menjalankan agamanya sesuai keyakinan masing-masing. Hal ini tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Kafirun ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lalu Rasulullah SAW juga memberikan teladan terbaik dalam hal toleransi beragama. Dalam banyak riwayat, beliau memperlakukan umat agama lain dengan adil dan penuh kasih sayang. Salah satu hadisnya yaitu, barang siapa menyakiti zimmi atau non-muslim yang hidup damai di negara Islam, maka aku akan menjadi lawannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu, apa manfaat dalam bertoleransi agama? Dalam Islam, toleransi atau tasamuh memiliki banyak manfaat. Di antaranya, yang pertama itu mempererat persatuan. Toleransi dapat mempererat persatuan dan kesatuan agar tidak terjadinya perpecahan. Lalu yang kedua itu menjaga kerukunan. Toleransi menciptakan kerukunan antar umat. Lalu yang ketiga itu menjaga kedamaian. Toleransi dapat menciptakan kedamaian dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang keempat itu menjaga norma-norma. Toleransi dapat menjaga norma-norma agama, sosial, dan adat istiadat. Lalu yang kelima itu meningkatkan keimanan. Toleransi dapat meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, bagaimana kita dapat menjaga toleransi dalam umat beragama? Toleransi dapat terjaga jika seluruh warganya bisa memenuhi hal-hal berikut, yaitu yang pertama, menghormati agama yang diyakini orang lain. Lalu yang kedua, tidak membedakan agama yang dianut orang lain. Lalu yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan agama yang kita anut kepada orang lain. Lalu yang keempat, tidak memandang rendah umat agama lain. Lalu yang kelima, bersikap sopan terhadap agama yang berbeda. Lalu, apa saja faktor penghambat terjadinya toleransi? Yang pertama itu, kurangnya pemahaman tentang agama lain. Kurangnya pemahaman tentang agama, budaya, dan kebiasaan agama lain bisa terjadinya memicu intoleransi. Lalu yang kedua itu ada fanatisme. Fanatisme atau sikap yang membela suatu kelompok atau keyakinan yang berlebihan juga dapat menghambat terjadinya suatu toleransi. Lalu itu yang ketiga, ada ujaran kebencian melalui sosial media. Penyebaran kebencian melalui media sosial terhadap agama lain juga menjadi salah satu perpecahan dalam toleransi beragama. Lalu yang keempat itu ada ekstremisme. Suatu kelompok ekstremisme atau pandangan yang sangat berlebihan menggunakan agamanya sebagai alasan untuk mendiskriminasi terhadap agama lain juga bisa menjadi intoleransi dalam beragama. Lalu di sini ada contoh toleransi apa saja yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu menghargai hari besar agama lain. Lalu yang kedua itu saling membantu
tanpa memandang agamanya atau latar belakangnya. Lalu yang ketiga itu menghormati teman yang sedang beribadah. Lalu yang keempat itu tidak menyebarkan kebencian atau sara kepada teman atau orang lain yang berbeda agama atau berbeda keyakinan. Lalu yang kelima itu berteman tanpa membedakan agamanya. Lalu yang keenam itu menghargai pendapat teman atau orang lain jika membawa suatu keyakinan agamanya. Lalu yang ketujuh itu tidak melakukan diskriminasi terhadap agama minoritas. Lalu yang kedelapan itu tidak menjadikan agama sebagai gurauan saat sedang bercanda dengan teman atau orang lain. Lalu, bagaimana cara menanamkan nilai toleransi sejak dini? Terdapat beberapa cara dalam bertoleransi pada saat di rumah, sekolah, ataupun pada saat berada di lingkungan masyarakat. Yang pertama, pada saat di rumah. Pada saat di rumah, orang tua yang menjadikan contoh kepada anaknya untuk bersikap toleransi dan mengajarkan anaknya untuk tidak membeda-bedakan dan menghargai temannya yang berbeda agama. Lalu yang kedua itu pada saat di sekolah. Pada saat di sekolah, gurulah yang mengajarkan pendidikan tentang toleransi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam bidang pendidikan. Lalu yang ketiga pada masyarakat. Pada saat di masyarakat, saling bergotong royong dan juga menjalin musyawarah yang bisa membentuk suatu toleransi dalam beragama. Nah, di sini ada penutupan. Toleransi dalam kehidupan beragama bukan hanya bentuk penghargaan terhadap perbedaan, tetapi juga perwujudan dari nilai-nilai Islam yang luhur. Melalui toleransi, kita bisa membangun lingkungan yang damai dan harmonis. Jadi, mari kita bertoleransi dalam agama karena hidup akan indah saat kita mampu menerima orang lain sebagaimana kita ingin diterima oleh orang lain. Mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena saya juga masih mahasiswa, saya juga masih belajar. Banyak hal yang harus saya pelajari lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.